Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita dapat berkumpul kembali dalam kajian rutin kita, kajian kitab Tauhid karya Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan Hafizahullah Ta'ala, yang insyaallah materinya akan disampaikan oleh Ustadz kita, Ustadz Jamal bin Masta Hafizahullah Ta'ala, yang sudah berada di tengah-tengah kita. Kajian ini diselenggarakan oleh PT Tim Cookie Studio dan disiarkan langsung dari Pondok Pesantren Darussunnah Rangkas Bitung. Tidak lupa kami mengucapkan jazakumullah khairan kepada segenap tim Khauf TV yang senantiasa bekerja sama dalam menyiarkan kajian kitab Tauhid ini, sehingga dapat disaksikan juga melalui Instagram, Facebook maupun YouTube Khauf TV. Baik, langsung saja kita bersiap untuk menyimak materi kajian pagi ini. Waktu dan tempatnya kami persilahkan tafadhol Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudahu ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwan dan akhwat, rahimani wa rahimakumullah dimanapun antum semuanya berada. Alhamdulillah, di pagi hari ini kembali kita memuja dan memuji Rabbuna tabaraka wa ta'ala atas limpahan rahmat dan nikmat yang Allah berikan kepada kita sampai hari ini. Di antara rahmat dan nikmatnya, Allah mudahkan kita untuk belajar sebagian daripada agama yang pernah Allah turunkan ke permukaan bumi ini. Salawat dan salam semoga saja Allah curahkan kepada kekasih kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula keluarga beliau dan para sahabat beliau yang telah memperjuangkan agama ini, yang telah bersabar di dalam mendakwahkan agama ini sampai
agama tersebut sampai kepada zaman kita hari ini. Seorang nabi yang begitu besar rasa cintanya kepada kaum muslimin, rela mengorbankan hartanya, rela mengorbankan dirinya, bahkan walaupun dirinya harus tersakiti. Seorang nabi yang mulia, nabi yang pemaaf, yang ketika berdakwah ke negeri Taif menyampaikan firman-firman Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk menyelamatkan orang yang ada di sana dari azab api neraka, dari azab Allah. Akan tetapi beliau rela untuk menerima lemparan batu-batu dari orang-orang tersebut. Orang-orang yang tidak tahu diri. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke sana untuk menyelamatkan mereka dan menunjukkan kepada mereka jalan menuju surga Allah Tabaraka wa Ta'ala. Menyampaikan agama Allah Tabaraka wa Ta'ala. Seorang Nabi yang subhanallah di perang Uhud merasakan sakitnya hantaman dari orang-orang kafir karena mempertahankan la ilaha illallah, mendakwahkan la ilaha illallah. Salawatu Rabbi wa salamuhu alaih. Semoga Allah memberikan salawat dan salam kepada beliau, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita semuanya bersama di surganya bersama beliau dan golongan orang-orang yang beriman yang akan dimasukkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Dan berkat perjuangan dakwah beliau sampai ke kita, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mencintai kita walaupun kita tidak pernah bertemu dengan beliau, sehingga kita tahu mana yang hak dan mana yang batil, sehingga kita tahu mana jalan ke surga dan mana jalan ke neraka. Semua ini berkat perjuangan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Mereka tegar untuk mendakwahkan agama Allah ini. Maka ma'asyiral muslimin, bagaimana dengan kita? Apakah kita juga akan mengikuti ketegaran Rasul sallallahu alaihi wasallam, kesabaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya? Apakah kita juga akan tegar, sabar dan komitmen di atas agama Allah ini, di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, di mana ujian yang menimpa kita pun tidak sebesar dan seberat apa yang dialami oleh Rasulullah dan para sahabatnya sallallahu alaihi wasallam? Apakah kita masih akan tetap tegar karena sudah mulai ucapan di kanan dan kiri kita mensikapi dengan sikap yang tidak enak, membicarakan dengan pembicaraan-pembicaraan yang tidak enak didengar oleh telinga, mulai membicarakan dengan orang-orang yang bersama mereka sesuatu yang tidak ada pada diri kita, karena kita berada di atas agama Allah yang murni ini? Kalau iya, maka bergembiralah. Semoga ini bukti bahwasanya kita betul-betul menjadi pengikutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun kalau tidak, kita khawatir iman yang selama ini kita mengaku di atasnya ini adalah iman yang dusta.
kita khawatir kita tidak ingin masuk surga, atau kita khawatir keinginan masuk surga tersebut hanya diucapkan oleh lisan kita saja. Ikhwatal iman, a'azzani Allah wa iyyakum. Maka kita bersyukur di hari ini kita insya Allah akan melanjutkan pelajaran kita bersama kitab Tauhid, kitab Aqidatut Tauhid, buah karya Fadilatul Syekh Dr. Saleh Fauzan Al-Fauzan hafizahullah. Dan kita masih membahas bagaimana sikap seorang muslim terhadap orang kafir, bagaimana al-wala wal bara yang harusnya dimiliki oleh seorang muslim terhadap orang-orang kafir. Dan insya Allah di pertemuan pagi yang berbahagia ini kita akan bersama-sama mempelajari ya tentang satu sifat, satu sikap dan satu sifat yang berbahaya manakala dilakukan oleh seorang muslim, bahaya untuk dirinya, bahaya untuk agamanya. Dan ini sudah mulai menjalar di tengah-tengah kaum muslimin yang bodoh, yang tidak belajar agama atau tidak punya semangat untuk menjalankan agama, yaitu yang dikenal di dalam syariat kita tasyabbuh bil kuffar, yaitu menyerupai orang-orang kafir. Taib, kita masih berpijak pada kitab yang telah dipilihkan, yaitu kitab Aqidatut Tauhid, dan sebagian antum memiliki terjemahnya. Taib, kita dengarkan Al-Akh Abu Zafina untuk membacakan ya di poin yang J, hukum meniru kaum kafir, macam-macam dan dampaknya. Taib, tafadhal. Baik, bismillah. J. Hukum meniru kaum kafir, macam dan dampaknya. 1. Hukum. Meniru kaum kafir dalam hal-hal yang menjadi kekhususan mereka atau adat mereka adalah haram dan diancam dengan ancaman yang keras. Karena itu merupakan bentuk wala kepada mereka. Padahal Rasulullah bersabda, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Siapa menyerupai suatu kaum, maka ia termasuk dari mereka. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, dan disahihkan oleh Ibnu Hibban. Kemudian keharamannya berbeda-beda menurut kerusakan yang ditimbulkannya serta dampak-dampak yang disebabkan olehnya. Taib, barakallahu fiik. Ma'asyiral muslimin, ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama, beliau ingin menjelaskan kepada kita apa hukumnya tasyabbuh bil kuffar, menyerupai orang-orang kafir. Beliau menjelaskan bahwasanya sikap ikut-ikutan, meniru, menyerupai orang-orang kafir dalam beberapa perkara ini diharamkan. Apa kaidahnya? Ya, menyerupai orang kafir dalam perkara-perkara yang menjadi ciri khas mereka. Ciri khas mereka. Baik pakaian, baik nama, baik ucapan, gaya bicara, gaya rambut, apalagi? Ya, apalagi hal-hal yang berkaitan dengan ibadah mereka. Maka semuanya ini diharamkan di dalam syariat kita. Bahkan diancam dengan ancaman yang keras. Apa sebabnya? Sebabnya adalah pembahasan yang sedang kita bahas. Ini merupakan ya loyalitas atau al-wala yang seharusnya diberikan kepada kaum mukminin, malah justru diberikan kepada orang-orang kafir.
Ini menunjukkan sempurnanya agama Islam. Bahwasanya Islam ini punya izzah. Islam ini punya kekuatan dan kejayaan. Islam ini punya ciri khas tersendiri. Seorang muslim itu adalah seorang yang tegas, yang tidak mudah terbawa. Namun dia juga adalah seorang yang lembut, tidak kasar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kaidah secara umum. Diriwayatkan oleh dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, ya, al-Imam Ahmad, kata Nabi alaihi salatu wassalam, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Lihat ikhwan, kita sama-sama pelajari hadis ini kaidah secara umum. Kata Nabi SAW, barang siapa yang menyerupai suatu kaum, satu golongan, fahuwa minhum, maka dia termasuk golongan tersebut. Maka kalau yang diserupai, ditiru, adalah orang-orang yang kafir, na'udzubillah, maka orang yang meniru tersebut termasuk golongan mereka di dunia dan di akhirat. Dan nasib orang kafir di akhirat adalah kekal di dalam neraka, wal'iyadzubillah. Maka orang yang mengikuti mereka pada perkara-perkara yang menjadi ciri khas mereka, mereka juga akan terbawa. Ini kaidah secara umum. Maka manakala sebagaimana orang-orang yang menyerupai orang kafir, orang tersebut termasuk golongan orang-orang kafir, maka siapa yang menyerupai kaum mukminin, siapa yang menyerupai orang-orang saleh, siapa yang menyerupai para syuhada, siapa yang menyerupai para sahabat, siapa yang menyerupai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fahuwa minhum. Orang ini juga termasuk golongan tersebut. Termasuk golongannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semakin dia tiru, maka semakin dia dekat. Makanya dengan mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara zahir dan batin, baik dalam berpakaian, baik dalam segala hal, cara jalan, cara beribadah. Dengan begitu kita berharap Allah kumpulkan kita bersama beliau alaihi salatu wassalam. Semakin banyak sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita kerjakan di permukaan bumi, yang kita terapkan dalam kehidupan kita, maka semakin diharapkan kita dekat bersama beliau di akhirat nanti. Semakin jauh, maka akan semakin jauh. Semakin jauh, akan semakin jauh. Karena manusia ini memiliki kecenderungan untuk meniru. Itu tabiat manusia. Manusia punya kecenderungan untuk meniru. Untuk mencontoh. Permasalahannya siapa yang akan dijadikan contoh? Siapa yang akan dijadikan idola? Siapa yang akan dia tiru? Wal'iyadzubillah. Ya, apabila seseorang meniru orang-orang kafir, dan dalam beberapa perkara tersebut, tergantung sejauh mana penyimpangan yang dilakukan orang kafir tersebut. Kalau kita contoh banyak sekali. Ketika datang hari Natal, berapa banyak generasi anak-anak muda kaum muslimin yang latah, ikut-ikutan memakai pakaian-pakaian yang menjadi ciri khas mereka. Bahkan sebagian perusahaan untuk meraup keuntungan dunia, untuk meraup
keuntungan yang besar dari pelanggannya mewajibkan para karyawannya untuk memakai pakaian-pakaian khas orang kafir tersebut. Seperti pakaian apa misalnya? Pakaian Santa Claus, kemudian topi apa namanya? Topi yang merah putih itu ya. Bukan topi bukan topi SD, topi yang menjadi ciri khas orang Nasara. Ini dilakukan karena jahilnya kaum muslimin terhadap agama Allah. Mereka terjerumus ke dalam tasyabbuh bil kuffar yang membahayakan dirinya, membahayakan agamanya, bahkan membahayakan karyawan-karyawannya. Karena konsekuensinya mereka termasuk ke dalam golongan orang-orang Nasara. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang tasyabbuh menyerupai satu kaum, dia termasuk ya golongan tersebut. Ustadz, ini kan cuma zahir Ustaz. Hati saya tidak kok. Saya cuma pakai topinya, tapi hati saya tetap Islam. Ini syubhat. Ya? Ini syubhat. Kita katakan, yang pertama, memangnya Nabi SAW ketika mengatakan man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum, siapa yang menyerupai satu kaum, ia termasuk dari golongan mereka. Apakah ada lanjutannya? Nabi mengatakan kecuali yang hatinya tetap dalam keimanan. Tidak ada lanjutannya hadis ini. Tidak ada lanjutan dengan lafaz seperti itu kecuali hatinya tetap dalam keadaan iman. Dan kita katakan, ikhwan, kenapa tasyabbuh bil kuffar ini dilarang dan diharamkan? Karena kecocokan zahir sama zahirnya ini akan menimbulkan kecocokan batin, kecocokan hatinya. Awalnya zahirnya dulu, lama-lama nanti hatinya cocok. Ya? Ya mulai kebiasaannya sama, pakaiannya sama, gaya rambutnya sama. Maka dengan kesamaan ini akan mudah timbul saling cinta di dalam hatinya dan saling memberikan loyalitas. Sedangkan kecintaan kaum muslimin harus dibangun di atas apa? La ilaha illallah. Di atas tauhid. Jadi tidak benar. Walaupun hati Anda tetap tegar di atas keimanan, ini adalah sesuatu yang diharamkan. Apalagi kalau memang hatinya memang sudah cenderung. Berarti ini 2 kali lipatnya. Baik. Untuk memperlebar pembahasan kita, ya, kita dengarkan penjelasan Syekh tentang macam-macam tasyabbuh bil kuffar atau jenis perbuatan meniru orang kafir itu seperti apa? Ya. Baik, kita bacakan saja untuk mempersingkat waktunya. Ya. Kata beliau, macam-macam meniru orang kafir. Yang pertama, ya, meniru atau mencontoh orang kafir itu ada 2 jenisnya. Ya, yang pertama meniru dalam hal-hal yang menjadi ciri khas mereka. Ini ya. Yang ditiru, dicontoh, yang diserupai adalah hal-hal yang menjadi ciri khas mereka, terutama ciri khas keagamaan mereka. Ada juga ya perkara-perkara yang tidak menjadi ciri khas mereka. Ini menjadi ciri khas ya bersama sebagai manusia. Ya, apa yang menjadi ciri khas bersama? Banyak ya. Membangun jalan raya misalnya. Memangnya membangun jalan raya menjadi ciri khasnya orang kafir? Kita katakan tidak. Maka kalau kaum muslimin membangun jalan raya, ini bukan termasuk tasyabbuh bil kuffar yang dilarang. Ya, membuat pabrik misalnya.
Apakah ini menjadi ciri khas orang kafir? Kita katakan tidak. Ini sesuatu yang menjadi keumuman bagi semua manusia. Taib, yang pertama dulu. Ya. Perkara-perkara yang menjadi ciri khas orang kafir. Kata beliau, tasyabbuh dengan perkara-perkara ini, ya, ini ada terbagi lagi menjadi ya beberapa bagian. Pembagian hukumnya terbagi-bagi. Ada yang sampai kepada kekufuran, karena dia mencontoh orang kafir, otomatis dia keluar dari Islam, murtad. Ya, ada juga yang tidak sampai kepada kekufuran, namun mengarah menjadi pintu ya terjerumus ke dalam kekufuran. Jadi ada pintu gitu ya. Namun ada juga yang maksiat biasa. Dia sebuah dosa tapi bukanlah dosa kufur. Baik. Yang pertama, ya, meniru orang-orang kafir pada perkara-perkara yang menjadi ajaran atau bagian dari agama mereka. Dan kita tahu agamanya orang-orang kafir, agamanya Yahudi, Nasara adalah agama yang batil. Orang-orang Yahudi dicap oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai al-maghdub, dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla. Orang-orang Nasara dicap oleh Allah sebagai orang yang dhalun, orang yang sesat. Dan mereka masing-masing mengklaim merasa benar sendiri. Wa qalatil yahudu laysatin nasara ala syai'. Wa qalatin nasara laysatil yahudu ala syai'. Mereka pun saling mencela. Orang Yahudi mengatakan orang Nasara itu ya salah. Orang Nasara mengatakan orang Yahudi itu salah. Padahal kedua-duanya adalah orang-orang yang Allah murkai. Maka meniru pada perkara-perkara yang menjadi ciri khas ajaran dan agama mereka, ini yang bisa menghantarkan kepada kekufuran. Bahkan ini adalah kekufuran. Ya, contoh, beliau memberikan contoh di sini. Seperti mendirikan bangunan di atas kuburan. Mendirikan bangunan di atas kuburan. Ini menjadi ciri khasnya orang-orang Yahudi dan Nasara. Ya. Membangun bangunan di atas kuburan. Termasuk juga menyemen kuburan. Ya. Perhatikan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, seorang sahabat menceritakan kepada kita, naha Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam an tujassasal qubur wa an yuktaba 'alaiha wa ayyubna 'alaiha. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kuburan itu disemen, ditembok. Seperti yang kita lihat sekarang, Pak. Di kuburan-kuburan kaum muslimin, ya, mereka punya niat yang baik sebetulnya. Hanya karena tidak terbimbing oleh ya agama yang benar. Tidak terbimbing oleh hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan ayat-ayat Al-Quran. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kuburan disemen. Wa ayyuktaba 'alaiha. Dan Nabi melarang kuburan itu ditulis di atasnya. Ada tulisan. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Dan hadis ini adalah hadis yang sahih. Ya. Dilarang disemen, dilarang ditulis di atasnya. Disebutkan dalam kitab Tuhfatul Ahwadhi yang menjadi syarah daripada Sunan At-Tirmidzi. Yang dimaksud dilarang ditulis di atas kuburan adalah ditulis nama daripada pemilik kuburan ini. Ditulis tanggal lahirnya. Iya, Pak. Baik, kita bacakan ya. Ya, ketika mensyarah
hadis Nabi wa ayyuktaba 'alaiha, Nabi melarang menulis di atas kuburan. Ya, ka kitabati ismi sahibil qabri, seperti penulisan nama pemilik kuburan, wa tarikhi wafatihi, dan tanggal wafatnya. Ya, wa kitabati syai'in minal qur'ani wa asma'illah, dan tulisan yang berisi Al-Qur'an dan nama-nama Allah. Ini dilarang, Pak. Tidak boleh. Ya, wa ayyubna 'alaiha, dan dibangun di atas kuburan tersebut sebuah bangunan. Subhanallah. Ya, ini adalah perbuatannya orang-orang kufar. Di dalam riwayat Muslim, Nabi menambahkan wa ayyaq'uda 'alaihi, dan Nabi SAW melarang duduk di atas kuburan. Ya, duduk di atas kuburan. Baik. Oleh karenanya dilarang membangun masjid atau menjadikan kuburan-kuburan sebagai masjid, apalagi membangun masjid di atas kuburan. Ini tentu dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, ini dinukil oleh Syekh di sini. Di akhir-akhir wafatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, kalau tidak salah 5 hari menjelang wafatnya beliau, kita bisa bayangkan, Pak, Nabi SAW mendakwahkan tauhid selama 23 tahun dari kota Mekah sampai kota Madinah. Di akhir hayatnya beliau masih memperhatikan masalah ini, mengkhawatirkan para sahabat. Kata Nabi SAW, la'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Ya, Allah melaknat orang Yahudi, Allah melaknat orang Nasara. Kenapa? Mereka menjadikan kuburan-kuburan Nabi mereka sebagai masjid, tempat ibadah. Ini jadi ciri khasnya orang-orang Nasara dan Yahudi dahulu sebelum Nabi SAW diutus. Di dalam hadis yang lain, ya, Nabi SAW mengatakan dalam riwayat Muslim, kata Nabi SAW, ala wa inna man kana qablakum kanu yattakhidhuna qubur anbiya'ihim wa salihihim masajid. Ketahuilah, wahai para sahabat, sesungguhnya umat-umat sebelum kalian, yaitu Yahudi dan Nasrani, kebiasaan mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka dan kuburan orang-orang soleh mereka sebagai tempat ibadah. Ikhwan, ini perbuatan siapa? Nabi menceritakan tentang siapa? Ya, man kana qablakum, yaitu umat-umat sebelum kaum muslimin, orang Yahudi dan Nasrani. Dan sekarang terjadi di tengah-tengah kaum muslimin, dilakukan oleh kaum muslimin. Maka manakala kita melarang perbuatan tersebut, bukan kita sedang usil kaum muslimin, justru kita sayang kepada saudara-saudara kita kaum muslimin. Ini bentuk kasih sayang kita diingatkan. Nabi SAW melarang masalah ini, diperingatkan oleh Nabi SAW. Kemudian kata Nabi, ala fala tattakhidhul qubur masajid, janganlah kalian jadikan kuburan sebagai tempat ibadah, sebagai masjid. Fa inni anhaakum an dzalik, karena sesungguhnya aku melarang itu. Lihat, ada 3 konteks peringatan atau larangan dari Nabi SAW. Pertama, kata Nabi, ala, bentuk pengabaran orang-orang sebelum kalian menjadikan kuburan-kuburan Nabi dan orang-orang soleh mereka sebagai masjid. Ini saja sudah cukup. Berarti perbuatan ini dilarang. Kemudian yang kedua, ya, kata Nabi SAW, dilarang dengan tegas, fala tattakhidhul qubur masajid. Ada larangan langsung, janganlah kalian jadikan, ya, kuburan-kuburan sebagai tempat ibadah. Yang ketiga, dikuatkan lagi oleh Nabi SAW, fa inni anhaakum an dzalik, sesungguhnya aku melarang itu semuanya. Ya, maka dari hadis-hadis ini, ya, kita bisa ambil faedah
tidak boleh kita membangun bangunan di atas kuburan. Entah itu kubah, entah itu kamar, entah itu bangunan apapun di atas kuburan. Sebagaimana juga tidak boleh membangun masjid di atas kuburan. Ada kuburan, kemudian karena ada kuburan ini dibangunlah masjid. Atau sebaliknya, ada masjid, kemudian dikuburlah orang-orang tertentu di dalam masjid tersebut. Ya. Dan Nabi SAW melarang kita sholat menghadap kuburan. Maka tidak boleh. Ya, para ulama menjelaskan, tidak boleh sholat menghadap kuburan atau sholat di dalam masjid yang ada kuburannya. Ya, ini fatwa yang fatwakan oleh Syekh bin Baz, Syekh Al-Albani rahimahullah. Berdasarkan hadis-hadis yang tadi, Nabi SAW mengatakan dalam riwayat Muslim, la tusallu ilal qubur, la tusallu ilal qubur, wa la tajlisu alaiha. Janganlah kalian sholat menghadap kuburan. Ya, janganlah kalian sholat menghadap kuburan, kecuali sholat jenazah. Ya. Taib. Ini perkara-perkara yang menjadi ciri khas bagian keagamaan mereka. Ya, demikian pula mengkultuskan sebagian makhluk, menjadikannya sebagai Tuhan, ya. Di samping menjadikan Allah sebagai Tuhan. Ya, beriktikaf di atas kuburan mereka. Ya, ini juga menjadi ciri khas, ya, menjadi ciri khas mereka, menjadi ciri khas orang-orang kafir. Taib. Demikian pula ikhwatal iman, di antara tasyabbuh yang tidak boleh adalah mentaati seseorang di dalam penghalalan dan pengharaman. Ya, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani menjadikan rahib-rahib mereka sebagai penentu hukum. Ketika rahib-rahib ini menghalalkan, mereka pun halalkan. Padahal di sisi Allah tidak halal. Ya, demikian pula ketika rahib-rahibnya mengharamkan, mereka pun mengharamkan. Padahal di sisi Allah tidak haram. Di dalam surat At-Taubah ayat 31, Allah Azza wa Jalla mengatakan, ya, menceritakan tentang orang Yahudi dan Nasrani. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wal Masih ibn Maryam. Ya, mereka orang-orang Nasrani menjadikan, ya, ahbar, para ulamanya, wa ruhbanahum, dan rahib-rahib mereka. Ahbar itu orang yang berilmu, adapun rahib ahli ibadah. Ya, ahbar, rahib-rahib ini ahli ilmunya, ya, ruhban ini adalah ahli ibadahnya. Mereka jadikan ahbar dan ruhban ini arbabam min dunillah, sebagai rob-rob, ya, sebagai sesembahan Tuhan-Tuhan selain Allah. Berkata Adi bin Hatim, yang dulunya juga adalah orang termasuk ahlul kitab sebelum masuk Islam, ketika masuk Islam mendengar ayat ini bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, innahum lam ya'buduhum." Sesungguhnya orang-orang Nasrani tidak menyembah rahib-rahib dan ruhban mereka, tidak menyembah. Ya. Namun apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Iya wahai Adi, mereka menyembahnya. Bukankah," kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "innahum harramu alaihimul halal wa ahallu lahumul haram fattaba'uhum." Bukankah rahib dan ruhban ini menghalalkan, ya, apa yang diharamkan Allah dan mengharamkan apa yang dihalalkan Allah, kemudian, ya, orang-orang Nasara dan Yahudi ini juga mengikuti penghalalan pengharaman mereka. Kata Adi bin Hatim, iya kalau itu. Maka kata Nabi SAW, fadzalika ibadatuhum iyahum. Itulah bentuk peribadatan orang-orang Nasrani kepada mereka. Jadi mengikuti halal dan haram kepada manusia selain Allah, ya, sesuatu yang tidak Allah halalkan dan tidak Allah haramkan, maka ini termasuk juga
termasuk juga ciri khas ajaran orang-orang kafir. Tapi maka manakala ada kaum muslimin yang taklid buta ya kepada tokohnya, kepada ustadznya, kepada kiainya, kepada syekhnya. Pokoknya saya yang penting bagaimana ustadz saya, kepada mazhabnya, ya, kepada golongannya. Saya mah bagaimana mazhab saya saja. Hitam putihnya, kalau kata mazhab saya halal, saya ikuti. Kalau kata mazhab saya haram, saya ikuti. Padahal di sisi Allah Subhanahu wa taala tidak seperti itu. Demikian pula ketika menyikapi fatwa ustadznya, walaupun fatwanya salah, bertentangan dengan dalil, menghalalkan apa yang Allah haramkan, mengharamkan apa yang Allah halalkan, dia ikuti, maka ini termasuk tasyabbuh. Tasyabbuh yang berkaitan dengan agama orang-orang kafir. Kemudian yang berikutnya, di antara bentuk ya tasyabbuh pada perkara-perkara yang menjadi ciri khas orang kafir, yaitu meniru dalam bid'ah-bid'ah yang mereka adakan di dalam agama mereka. Ya, perayaan-perayaan yang batil. Beliau sebutkan di sini ya, di poin yang B. Coba antum lihat. Seperti perayaan ulang tahun. Seperti perayaan ulang tahun. Dari sini kita tahu bahwasanya perayaan ulang tahun ini kebiasaannya orang-orang kafir yang sekarang mulai diadopsi dan ditiru oleh kaum muslimin. Ditiru oleh kaum muslimin. Ini kebiasaan orang kafir yang berkaitan dengan ya bid'ah yang mereka adakan. Maka tidaklah menjadi berubah hukum haramnya hanya karena namanya dirubah dari ulang tahun menjadi milad. Ya kan? Sekarang namanya menjadi milad. Ya. Diganti dengan bahasa Arab. Di sisi Allah ya, hukumnya tidak akan berubah. Tetap ini akan ya masuk ke dalam keumuman sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Demikian pula perayaan-perayaan hari tertentu. Ya, perayaan-perayaan yang tidak ada contohnya di dalam Islam. Kenapa ini tidak boleh? Ini termasuk dalam tasyabbuh bil kuffar. Baik, kemudian yang berikutnya, meniru mereka dalam adat istiadat dan akhlak mereka yang buruk serta budaya yang tidak baik. Ya. Gaya rambut, ya, gaya bicara, gaya berpakaian. Ya. Disebutkan di dalam kitab Al-Qawlul Mubin fi Akhta'il Musallin yang ditulis oleh Syekh Masyhur Hasan Salman. Beliau menukilkan fatwa Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala ketika menceritakan atau menjelaskan bahayanya celana bantolun. Celana bantolun itu celana yang merecet, yang sempit, ya, tidak luas sampai membentuk lekuk-lekuk tubuh. Ini namanya bantolun. Kata Syekh Al-Albani, pada celana bantolun ini terdapat dua musibah. Terdapat dua musibah. Musibah yang pertama, ini termasuk tasyabbuh bil kuffar, menyerupai orang-orang kafir. Ini termasuk ya dalam berpakaian, berarti ada ciri khasnya orang kafir. Celana bantolun yang kecil itu ya, yang kalau pakainya juga ya, kalau ingin memakainya kakinya harus diselipkan plastik agar licin. Kita melihat ya, anak-anak muda kaum muslimin, la haula wala quwata illa billah. Ya. Ya. Dan musibah yang kedua kata Syekh Al-Albani, ini membentuk aurat. Membentuk aurat
ya kaum muslimin. Kemudian beliau menceritakan, dahulu di Suriah dan Lebanon, hukum asal celana kaum muslimin itu longgar dan lebar. Gitu ya. Sebetulnya beliau ini sedang menjelaskan kesalahan orang-orang yang sholat. Apa hukum sholat memakai celana? Ya, terutama celana bantolun seperti ini. Taib. Ya, kata Syekh Al-Albani, dahulu di Suriah dan Lebanon, kaum muslimin itu hanya mengenal celana yang lebar. Kemudian pada akhirnya datang para penjajah dari orang-orang kafir. Mereka menjajah, kemudian setelah para penjajah ini pulang, mereka meninggalkan kebiasaan yang buruk ini, yaitu celana bantolun. Maka diikutilah oleh kaum muslimin yang jahil, yang awam. Maka mulailah mereka mengenal celana bantolun. Ya ikhwatal iman, dalam berpakaian ini termasuk keumuman man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Mengikuti mereka secara zahir, ini akan tumbuh nantinya keselarasan dan kecocokan secara batin. Hatinya nanti mengikuti. Paling tidak minimal nanti membenarkan atau membenarkan keyakinan mereka, wal'iyadzubillah. Ya ini diantara bentuk tasyabbuh yang dilarang. Ya, ada jenis yang kedua, ada tasyabbuh yang tidak dilarang, boleh. Yaitu pada hal-hal yang bukan menjadi ciri khas orang-orang kafir. Contohnya tadi ya. Ya, ini adalah milik bersama, milik sesama manusia. Apa contohnya? Beliau contohkan di situ. Apa contohnya di situ beliau? Seperti mempelajari industri yang sangat bermanfaat ya. Ini kan bukan jadi ciri khasnya orang kafir. Bukan berarti kalau kaum muslimin membuat industri gitu ya, mempelajari itu semuanya, oh berarti ini tasyabbuh dengan orang kafir. Tidak. Ya. Walaupun itu dikerjakan oleh orang kafir, tapi bukan menjadi ciri khas mereka. Membangun kekuatan, memanfaatkan apa yang dibolehkan oleh Allah Azza wa Jalla. Iya. Ini bukan ya. Taib. Apalagi? Memanfaatkan apa yang dibolehkan Allah, semisal perhiasan yang telah dikeluarkan untuk para hambanya. Memakan hasil-hasil bumi yang baik. Semua ini tidak disebut taklid atau meniru. Ya bahkan termasuk ajaran agama kita kalau yang seperti ini. Ya, dan pada dasarnya kata beliau, ini semuanya adalah milik kaum muslimin, milik kita. Ya, adapun orang kafir, hukum asalnya mereka ngikutin kita. Lihat Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wat-thayyibati minar rizq. Qul hiya lilladzina amanu fil hayatid dunya khalisatan yaumal qiyamah." Kata Allah, katakanlah, coba, siapa yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah dikeluarkan untuk hamba-hambanya? Ya. Kemudian siapa juga yang mengharamkan rezeki-rezeki yang baik? Katakanlah wahai Rasul, hiya lilladzina amanu. Katakanlah wahai Rasul, semua itu disediakan untuk siapa? Untuk orang-orang beriman. Sesungguhnya dunia ini, ya dunia yang baik, hal-hal yang baik, rezeki yang baik ini, pada asalnya ini Allah berikan untuk kaum mukminin, untuk orang beriman. Orang kafir ngikutin. Ya, maka tidak tercela dalam hal ini, bukan termasuk tasyabbuh yang dilarang. Ya, demikian pula ayat-ayat yang lainnya. Ya, dua ayat tersebut juga menunjukkan bahwasanya apa yang Allah keluarkan dari bawah tanah berupa rezeki yang baik itu ya sejatinya untuk kaum mukminin. Tayyib. Kemudian kita perhatikan, Syekh di sini menyebutkan ada pengaruh yang buruk. Ya. Pengaruh yang buruk ya dari tasyabbuh dengan orang-orang kafir dalam tasyabbuh yang dilarang. Ya. Ada tasyabbuh yang dilarang, ada pengaruhnya, pasti. Taib. Di antaranya yang pertama, kata beliau, taklid kepada kaum kafir. Maksudnya taklid itu di sini meniru ya, taklid. Meniru, mencontoh
Ya, menyerupai ini mengandung al-wala kepada mereka. Ini jadi pembahasan kita. Apa itu wala? Memberikan loyalitas kita kepada mereka. Ya. Karena menyerupai mereka dalam lahirnya, menunjukkan rasa kecintaan kepada mereka dalam batinnya. Tuh, antum garis bawahi itu kalimat yang membantah syubhat tadi. Ustadz, ini kan kita cuma pakaiannya saja secara zahir, tapi hati kita tetap beriman, kan begitu? Ya, orang awam akan mengatakan, oh iya, saya juga agamanya mah Islam. Ya, hati saya tetap Muslim, tetap keyakinan mah kepada Allah. Ini mah cuma zahir doang. Kita katakan, lihat, kata beliau, menyerupai mereka dalam lahirnya, menunjukkan adanya rasa cinta kepada mereka dalam batin. Karena seandainya hati ini membenci mereka, ya, seandainya hati kaum muslimin membenci mereka, mau apa enggak untuk nyontoh apa yang menjadi ciri khas mereka? Jawabannya enggak akan mau. Enggak akan mau. Itu udah walaupun diungkapkan dengan ungkapan yang lain, kita bisa mengetahui gitu ya. Kalau memang hati ini betul-betul membenci orang-orang kafir, dia tidak akan mau mencontoh dan meniru mereka. Baik. Kemudian yang kedua, taklid kepada kaum kafir menunjukkan kekaguman kepada mereka dan apa yang ada pada mereka serta ketidaksenangannya pada ajaran Islam dan penghinaannya kepada orang-orang Islam. Jelas? Ya? Saya katakan tadi, tabiat manusia ini cenderung untuk mengikuti. Cenderung untuk mengikuti. Kalau tidak mengikuti Nabi SAW dan para sahabatnya, tidak mengikuti adab-adab Islam, tidak mengikuti adab-adab kaum muslimin, tidak mengikuti akhlak-akhlak Islam, pakaian-pakaian Islam, dia pasti akan mengikuti pakaian-pakaian selainnya. Manakala dia tidak mau atau lebih memilih pakaian-pakaian selain pakaian Islam, berarti dia tidak senang dengan pakaian-pakaian Islam, dengan akhlak-akhlak Islam, dan seterusnya. Ya. Kemudian yang ketiga, taklid kepada kaum kafir mengandung makna pengekoran kepada mereka dan peleburan kepribadian umat Islam serta menghancurkan eksistensi mereka. Ya, kaum muslimin akan dipandang lemah sehingga mudah digoyahkan. Tidak seperti dulu waktu Islam sedang berjaya. Nabi dan para sahabatnya, ya, dalam pandangan orang kafir mereka batu karang yang kekar, kokoh di atas agamanya. Tidak seperti sekarang. Kaum muslimin lemah karena mereka tidak berpegang teguh kepada agamanya. Lemah. Kata Nabi SAW, Allah tidak akan cabut kelemahan dari kaum muslimin hatta tarji'u ila dinikum, sampai kalian kembali kepada agama kalian. Yang berikutnya, kata beliau, taklid kepada kaum kafir melemahkan kaum muslimin. Iya. Kemudian taklid kepada kaum kafir berarti ikut membantu mereka dalam menghidupkan dan mengembangkan bid'ah serta kemusyrikan mereka. Ya. Jelas ya? Sama ketika misalnya kita juga ikut-ikutan nih amalan-amalan bid'ah di masyarakat. Ini bukan justru malah meredam, malah justru akan menghidupkan. Apalagi misalnya antum adalah orang yang dikenal sebagai tokoh di sana. Menjadi RT, menjadi kepala desa misalnya ya. Kemudian diundang pada acara-acara bid'ah. Masyarakat akan semakin yakin. Oh, berarti ini benar. Buktinya nih, tokoh-tokoh kita juga mendukung. Ya, hati-hati. Taklid kepada kaum kafir merusak agama kaum muslimin dengan terciptanya berbagai bid'ah dan khurafat yang diambil dari agama kaum kafir. Inilah yang merusak agama Islam. Ya, inilah yang merusak agama Islam. Adanya bid'ah di dalam kubu umat Islam itu sendiri. Ya, ternyata mulanya adalah karena mereka tasyabbuh dengan agama orang-orang kafir.
Ya, maka bentuk loyalitas kita yang benar, bentuk sikap al-wala wal bara yang benar, maka kita menjauhkan diri dari perkara-perkara yang khususnya menjadi ajaran mereka, yang menjadi ciri khas mereka, apalagi ciri khas keagamaan mereka, kita jauhkan dan jangan ragu untuk mengatakan tidak. Ya, jangan ragu untuk mengatakan tidak. Walaupun resikonya misalnya antum harus dipecat dari perusahaan, walaupun antum misalnya harus diberhentikan dari tempat ya antum bekerja, dari pekerjaan antum. Ya. Bahkan inilah kemuliaan insyaallah. Ya, ingatlah janji Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man taraka syai'an lillah, ya awwadahullahu khairan minhu." Ya, siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, dia tinggalkan karena Allah, karena dia katakan tidak, kemudian dia dipecat. Janji Nabi SAW, Allah akan gantikan dengan yang lebih baik. Nabi SAW janji untuk menggantikan, Allah akan menggantikan dengan yang lebih baik. Walaupun tidak mesti lebih banyak, tapi lebih baik. Ya, karena lebih baik bukan berarti tidak mesti lebih banyak. Ya, sebagaimana banyak juga tidak mesti baik. Ya, rizki yang banyak akan tetapi menjadikan kita ya malas beribadah kepada Allah, menjadikan kita malas menuntut ilmu, menjadikan kita lupa dengan agama Allah, lupa dengan kehidupan akhirat. Maka sejatinya ini bukan nikmat, ini adalah petaka yang menimpa seorang muslim. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dan seluruh kaum muslimin dari ya penyimpangan dan penyerupaan yang terjadi khususnya dengan hal-hal yang menjadi ciri khas orang-orang kafir. Hadza wa sallallahu ala nabiyina Muhammad. Sepertinya kita cukupkan materi kajian kita di pagi hari ini. Mungkin ada beberapa waktu kita buka untuk bersoal jawab. Ya, bagi yang ingin bertanya silahkan diajukan, dan manakala ada pertanyaan yang bisa saya jawab, ya saya jawab semampunya. Kalau tidak, wallahu taala a'lam, al-ilmu indallahi tabaraka wa taala. Hadza wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Jazakallah khair Ustaz atas penyampaian materinya. Kita masuk sesi tanya jawab. Tafadhol, bagi yang ingin bertanya bisa disampaikan melalui kolom chat, baik channel Instagram, Facebook maupun YouTube Khauf TV, ataupun yang bergabung langsung di Zoom. Tafadhol bagi yang ingin bertanya. Ada satu pertanyaan masuk Ustaz. Ya. Bismillah. Izin bertanya Ustaz, bolehkah kita meminta kepada Allah untuk memberikan hidayah kepada seorang kafir agar masuk Islam? Jazakallah khair Ustaz. Baik. Boleh. Barakallahu fiik. Kepada akhi atau ukhti yang bertanya, boleh memintakan hidayah kepada orang-orang kafir, dan itulah yang seharusnya kita lakukan. Ya, itulah yang seharusnya kita lakukan. Ya, bagi seorang muslim, ya manakala melihat ada orang kafir, dari segi akhlak dia adalah akhlak yang baik, hanya saja sayang sekali dia adalah orang yang kafir, bermasalah di dalam akidahnya. Gitu ya. Kita ingin dia bergabung menjadi saudara-saudara kita kaum muslimin yang akan Allah selamatkan nanti, dan Allah berikan pahala atas akhlaknya yang baik ini. Maka boleh bagi dia untuk memintakan, mendoakan hidayah. Ya, Nabi SAW memintakan hidayah kepada kaum Quraisy secara umum. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya, ya Allah berikan hidayah kepada kaumku, sesungguhnya mereka tidak mengetahui. Ya. Adapun yang dilarang adalah memintakan ampunan bagi orang kafir atau orang musyrik yang telah meninggal. Ini yang tidak boleh.
Ya, Allah Subhanahu wa taala menyatakan hal ini di dalam Al-Qur'an, ya, di dalam surat At-Taubah. Kata Allah Azza wa Jalla, "Ma kana lin-nabiyyi walladzina amanu ay yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana annahum ashabul jahim." Kata Allah Azza wa Jalla, tidaklah pantas bagi seorang nabi atau orang-orang yang beriman untuk memintakan ampunan bagi orang-orang musyrikun. Orang-orang yang menyekutukan Allah kemudian meninggal. Dimintakan ampunan, tidak boleh. Walau kanu uli qurba, walaupun itu karib kerabatnya, keluarganya sendiri. Ya, min ba'di ma tabayyana annahum ashabul jahim, setelah jelas bahwasanya dia adalah penduduk neraka. Namun memintakan hidayah, apalagi ya tentunya orang kafir ini masih hidup. Karena kalau sudah mati tidak dipintakan hidayah. Bagaimana sudah mati, sudah meninggal. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengunjungi seorang Yahudi yang sedang sakit. Mengunjungi orang yang sakit, orang kafir yang sedang sakit, ini boleh dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian mengajaknya masuk Islam. Ya, mengajaknya masuk Islam. Kemudian orang ini menoleh kepada bapaknya. Kata bapaknya, "Ati' Abul Qasim," taatilah Nabi Muhammad SAW. Maka orang ini ya mengucapkan syahadat la ilaha illallah. Dan Nabi SAW mengatakan, "Alhamdulillahilladzi ya anqadhahu minan nar." Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkannya dari azab api neraka. Wallahu taala alam. Ada lagi? Baik. Masuk ke pertanyaan berikutnya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ana seorang yang hobi modifikasi motor, Ustaz. Dan pedoman modifikasi kita kepada negara kafir seperti Thailand, Vietnam, dan semisalnya. Bagaimana jika seperti ini, Ustadz? Apakah diperbolehkan tasyabuh perihal modif motor kepada orang kafir, Ustadz? Mohon nasihatnya, jazakallahu khair. Tapi apakah modif motor ini menjadi ciri khasnya orang kafir? Atau itu diperbolehkan juga untuk orang kafir atau selain orang kafir? Ya Allah alam, ana memandang ini bukanlah yang menjadi ciri khas mereka. Ya, karena tidak semua orang kafir juga modif motor. Ya toh? Ini berkaitan dengan hobi saja. Ya. Maka kalau ditanya apakah ini tasyabuh yang termasuk tasyabuh yang dilarang atau yang tidak dilarang, wallahu alam. Kalau memang ini bukanlah termasuk perkara yang menjadi ciri khas mereka, karena tidak semua mereka modif motor, maka ini termasuk ke dalam tasyabuh yang tidak dilarang. Ya, hanya saja ana menasihati kepada saudara ana di dalam keislaman, ya akhi, ya daripada antum habiskan uang antum untuk membeli variasi-variasi untuk memodifikasi motor antum, ya lebih baik antum gunakan harta antum ini pada hal-hal yang lebih bermanfaat. Ya akhi, ingat harta antum itu akan ditanya dua hal. Pertanyaan harta antum akan ditanya dua hal. Yang pertama, min aina iktasabahu? Dari mana harta antum ini diambil? Dari yang halal atau dari yang haram? Kalau jawabannya antum sudah punya, ini dari yang halal. Namun pertanyaan tentang harta belum selesai. Harus melalui pertanyaan yang kedua. Ya, wa fima anfaqahu. Kalau memang harta antum ini diambil dari cara yang halal, pertanyaan yang kedua, untuk apa dibelanjakannya? Untuk apa dibelanjakannya? Ya.
Kalau antum dengan memodifikasi motor ini siap untuk menjawab pertanyaan yang kedua ini di hadapan Allah Azza wa Jalla, antum sangat yakin bahwa jawaban antum ini akan menyelamatkan antum di hadapan Allah, maka lanjutkanlah. Apa yang saya maksud ucapan saya? Ya, antum ini pede dengan jawaban atau siap dengan jawaban. Karena saya tidak tahu apa yang antum lakukan dengan modifikasi motor ini. Apakah maksudnya modifikasi motor ini yang kemudian dari motor yang biasa-biasa saja kemudian dimodifikasi menjadi bagus, kemudian dijual menjadi harganya lebih mahal. Maka dalam hal ini menjadi maisha antum, dan antum siap untuk menjawab pertanyaan untuk apa dibelanjakan harta antum membeli ya onderdil motor yang bagus untuk variasi tersebut. Karena ini untuk mencari maisha antum. Tapi kalau hanya sekedar untuk hobi, apakah di pertanyaan ada hobi? Hobi. Kalau untuk hobi saja ya akhi, hanya sekedar memuaskan hasrat antum ingin memodifikasi motor, maka ingatlah, ya, jawaban antum ini tidak siap untuk diajukan nanti setelah kemudian nanti antum berhadapan langsung dengan Allah Azza wa Jalla. Ya, maka antum renungkan. Ya, maka banyak ya hal-hal yang lebih bermanfaat untuk antum salurkan harta antum kepadanya. Pembangunan masjid, pembangunan ya pesantren-pesantren, membantu para penghafal Al-Qur'an, membantu dakwah, membantu orang-orang miskin. Hadza wallahu taala alam. Ya. Masih ada lagi atau cukup? Satu lagi, ada bukan pertanyaan Ustadz bentuknya, cuma Ya. mungkin ada pesan yang bisa disampaikan di sini. Ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Semoga Allah Ta'ala senantiasa menjaga keluarga serta semua tim yang terlibat dalam kajian ini. Amin ya rabbal alamin. Ana tidak ada pertanyaan Ustadz, hanya saja Ana ingin meminta doa yang tulus dari semuanya agar mendoakan orang tua Ana yang sangat sulit mengerjakan sholat Ustadz, termasuk juga adik Ana yang demikian. Ana berpikir bagaimana kelak nanti di akhirat hisab Ana begitu berat Ustadz, sebab memiliki anggota keluarga yang tidak taat kepada Allah Ta'ala. Jazakumullah khair. Baik, barakallahu fiik kepada akhi yang bertanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing antum dalam kebaikan. Tentu sebagai seorang muslim yang sudah menyadari betapa pentingnya perkara salat, dia adalah amalan yang pertama kali dihisab di hadapan Allah Azza wa Jalla sebelum amalan yang lainnya. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamati sholatu. Pertama kali yang dihisab oleh Allah kepada seorang hamba di hari kiamat adalah salatnya. Fa in saluhat saluha sairu amali. Kalau salatnya baik, maka baik seluruh amalannya. Maka perkara salat adalah perkara yang penting. Para ulama berbeda pendapat tentang hukum orang yang meninggalkan salat walau satu kali dengan sengaja karena malas. Sebagian mereka mengatakan kafir, keluar dari Islam. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ahdu bainana wa bainahum as-shalah. Faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian antara kita kaum muslimin dengan ahlul kitab adalah salat. Siapa yang meninggalkannya dia telah kafir. Namun sebagian ulama yang lain mengatakan tidak kafir, dan ini yang sahih insyaallah. Orang yang meninggalkan sholat karena malas dengan sengaja tidak sampai kafir, namun dia telah melakukan sebuah dosa besar yang paling besar. Karena ini menjadi bagian rukun Islam seseorang yang paling besar setelah syahadatain. Tentu seorang muslim melihat anggota keluarganya yang belum memperhatikan masalah sholat, ini tentu sebuah pukulan
bagaimana dia melihat keluarganya, status keislamannya diperselisihkan oleh para ulama. Kita ingin mengajak mereka. Dan tentu terlebih dahulu kita mengajak diri kita sendiri untuk memperbaiki sholat. Diperbaiki khusyuknya, diperbaiki tata caranya agar betul-betul sesuai dengan petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mengetahui kesalahan-kesalahan orang di dalam sholat. Kita juga ingin mengajak mereka untuk mengerjakan amalan besar ini. Namun ya akhi, kita tidak memiliki kekuasaan untuk memberikan hidayah kepada manusia. Yang bisa kita lakukan hanya mengusahakan dan terus mengusahakan, mendakwahkan dan terus mendakwahkan, mengingatkan dan terus mengingatkan. Sampai kita meninggal lebih dulu atau sampai mereka meninggal lebih dulu. Dan kalau itu sudah kita lakukan sambil kita memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah, dan kita doakan semoga keluarga yang disebutkan tadi mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah untuk betul-betul menyadari betapa pentingnya sholat bagi seorang muslim. Kalau kita sudah lakukan ini sampai kita meninggal, kita punya jawaban di hadapan Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana Nabi Nuh alaihi salam akan punya jawaban ketika menghadap Allah kenapa anaknya tidak beriman. Karena Nabi Nuh mendakwahinya terus sepanjang usianya sampai meninggal. Mendoakannya. Demikian pula Nabi Ibrahim pun punya jawaban di hadapan Allah kenapa bapaknya tidak meninggal. Pun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kenapa keluarganya, paman-pamannya, Abu Talib, Abu Jahal, Abu Lahab ini tidak beriman kepada beliau. Maka kita punya figur yang bisa kita jadikan contoh. Yang Allah lihat itu bukan hasilnya, tapi prosesnya. Maka antum tetap dakwahi mereka, ingatkan mereka, dekatkan mereka dengan baik. Dekatkan mereka kepada agama ini, sadarkan mereka dan doakan mereka. Kemudian antum bersabar atas apa yang akan menimpa antum. Mungkin dia marah, mungkin dia akan mengatakan hal-hal yang membuat antum sakit hati. Sok suci amat sih. Dulu juga kamu begini, dulu juga kamu begitu. Masing-masing aja sih. Dan seterusnya dan seterusnya. Antum bersabar di atas itu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kaum muslimin dan seluruh keluarga kaum muslimin untuk betul-betul memperhatikan agamanya. Hadza wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.